Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Langkung tipayun maka urang sami-sami manjatkeun puja salat puji kehadirat Allah Rabbul Izzati. Rehna alhamdulillah dina ihsan urang masih dipaparin nikmat ku Allah, nikmat anu ageung, nikmat anu istimewa nyaeta nikmat iman sareng nikmat Islam. Mudah-mudahan Allah netepkeun kana keimanan sareng kaislaman ulang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Sejauh eta alhamdulillah urang dipaparin nikmat anu ageung. Yang tamisna nyaeta nikmat sehat, nikmat sempat, anu sarasa wiosna oge pamanten kalebet kana nikmat nu ageung nyaeta nikmat alhamdulillah urang dinten ayeuna memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Itu merupakan nikmat anu ageung. Margina naon pami henteu merdeka bade ibadah ge sesah. Ieu teh merupakan nikmat ti Allah. Maka laras pembukaan undang-undang dasar atas berkat rahmat Allah. Jadi ini pengakuan yang tinggi dari bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kemerdekaan, kita diberikan kedamaian sehingga kita bisa melaksanakan yang namanya ibadah-ibadah tanpa ada halangan. Tinggal kita ini saja, gitu. Tinggal kita ini saja menjalankannya. Selain itu, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat yang paling dasar, yaitu nikmat harta benda kita. Nikmat dasar itu adalah harta benda. Buat apa harta benda yang banyak kalau tidak merdeka, sama aja, gitu. Jadi kemerdekaan, kesehatan itu adalah nikmat yang paling besar. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Allah Habibullah Nabiyullah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sadayana, para bapak ibu anu beribadah sepi hormat sareng dimuliakeun Allah. Seperti biasa saat kawitan maka urang istighfar salat sulihan di awal ibu ngawasin istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana a'buduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim.
Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tepat kita berada di tanggal 17 Agustus 2025 yang mana bertepatan dengan diperingatinya 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini merupakan sejarah panjang Bapak Ibu semuanya. Sejarah panjang bagaimana bangsa kita bisa merdeka, bisa berdaulat, dan pada intinya itu semua ini berasal dari salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Al-Muslimu man salima muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu
adalah seseorang yang menyelamatkan muslim-muslim yang lain dari perkataannya dan ucapannya. Artinya apa? Artinya seorang muslim itu menjamin kebebasan muslim yang lainnya. Inilah yang dimaksud dengan perdamaian dan kemerdekaan. Sehingga sejak Islam datanglah, yang asalnya dulu ada perbudakan sudah tidak ada perbudakan lagi. Ini salah satunya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu semuanya, diriwayatkan suatu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bepergian kemudian mau pulang ke Mekah ataupun ke Madinah, para sahabat itu melihat Nabi kalau sudah terlihat di sana kota Mekah. Mungkin kalau kita melihat itu kayak sekarang dari kejauhan udah kelihatan batu jajarnya umpamanya. Kalau zaman dulu itu nggak ada, susah ada pohon-pohon kalau pada pas yang kelihatan dari kejauhan, oh ini kota Mekah gitu. Pas sudah kelihatan kota Mekah, Nabi kemudian memajukan unta atau kudanya itu lebih cepat. Jadi agak cepat gitu. Dipecut kudanya, dikendalikan itu agak cepat. Kenapa? Ini menunjukkan kecintaan Nabi ke kota Mekah. Begitu pun sebaliknya ketika Nabi mau ke Madinah, Nabi mempercepat jalannya, baik itu ketika jalan kaki ataupun naik kendaraan berupa unta ataupun kuda. Nabi mempercepat. Ini menunjukkan bahwa Nabi mencintai kota itu. Nabi mencintai negeri itu. Sehingga mencintai negeri sendiri itu adalah sunnah Nabi. Makanya heran saja kalau umpamanya kita berada di negara kita, negara yang kita cintai, Indonesia, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan cinta terhadap negara. Ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena dari sini pun Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil sebuah jargon yang sangat terkenal bagi kita, yaitu hubbul watan minal iman. Itu bukan hadis, itu adalah jargon. Harus disampaikan itu bukan hadis, tetapi itu adalah apa yang disampaikan salah satunya yaitu dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, bahwa mencintai negeri itu adalah sebagian dari iman. Itu luar biasa. Kenapa? Karena diambilnya dari sini, bahwa Nabi pun mencintai negerinya. Ya. Bahkan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa mencintai tanah air itu sangat dianjurkan. Begitu. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengambil itu, gitu ya, sehingga langsung jargonnya dikatakan hubbul watan minal iman, yang sebagian kita hafal yala watan gitu ya. Kalau sebagian dari Nahdlatul Ulama hafal, insya Allah saya juga hafal. Tapi mau lagu kedua yala watan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dalam konteks keindonesiaan? Dalam konteks keindonesiaan, kalau kita mencintai negeri ini, pertahankan kemerdekaan ini, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga Undang-Undang Dasar 1945, itu pun merupakan cinta tanah air. Ingat, cinta tanah air itu sebagian daripada iman.
Jadi mempelajari wawasan kebangsaan sama kita memperkuat keimanan. Jangan dibeda-bedakan. Makanya Bapak Ibu, saya sedikit heran dengan sebagian di antara kita, saudara-saudara kita yang masih mempertanyakan tentang Indonesia, gitu ya. Sedangkan ulama-ulama terdahulu, pendiri-pendiri bangsa ini sudah sepakat kita berada di suatu naungan yang namanya negara Indonesia. Jadi hati-hati kalau umpamanya ada yang membawa-bawa ini negara-negara tauhid, ini negara-negara yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hati-hati dengan perkataan-perkataan seperti ini. Kenapa? Karena kaidah usul fikih mengatakan begini. Ini jarang dibicarakan. Saya bicarakan aja supaya kita itu mencintai negara. Ini itu adalah bagian daripada iman. Kaidah usul fikih yang mengatakan begini, Bapak. Lebih baik ada pemimpin yang zalim daripada sehari saja tidak ada pemimpin. Wah, ini luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu saya sampaikan, lebih baik dipimpin oleh pemimpin yang zalim daripada sehari saja tidak ada pemimpin dalam konteks kenegaraan. Ini lihatlah orang-orang yang mengerti tentang ini, orang-orang NU tidak pernah yang namanya makar, tidak pernah yang mau mengganti negara, enggak ada. Kenapa? Karena ininya sudah jelas, tidak boleh. Gitu ya, makanya biasanya kalau orang-orang Nahdlatul Ulama itu biasanya ada ayat tidak mengikuti gelombang-gelombang yang aneh-aneh. Karena pemikiran yang seperti ini, gitu ya, cinta tanah air, begitu. Nah, makanya Bapak Ibu semuanya, kalau kita melihat perjuangan bangsa Indonesia ini, 3 tahun terakhir, berarti tahun 43, 44, itu masa-masa yang kejam, masa-masa yang sulit. Kenapa? Karena waktu itu Jepanglah yang menguasai, bukan Belanda. Jepanglah yang menguasai. Belanda kalah oleh Jepang. Jepang yang menguasai, dan 3 tahun Jepang itu lebih menyiksa daripada Belanda. Belanda lebih lama, tetapi tidak terlalu tersiksa. Kalau Jepang itu penyiksaannya lebih terasa. Sehingga mulailah terjadi yang namanya ini harus merdeka, lebih kuat lagi. Akhirnya ketika Jepang menyerah karena di Hiroshima dibom begitu, akhirnya karena menyerah, lemahlah Jepang di Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika memproklamirkan itu tanggal 17 Agustus, nah 17 Agustus, bulan berikutnya sudah ada ancaman lagi dari Belanda mau datang lagi, karena memikirkan ini Jepang sudah lemah, saya yang akan masuk lagi ke Indonesia waktu itu. Indonesia belum kuat, akhirnya mau datang lagi Jepang itu ke Indonesia. Akhirnya terjadilah yang namanya resolusi jihad. Inilah tonggak awal sejarahnya umat Islam. Kenapa? Karena Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu menggelorakan yang namanya resolusi jihad setelah 17 Agustus, September, di Oktober tanggal 22 melakukan atau menyuarakan resolusi jihad kepada seluruh bangsa Indonesia bahwa mempertahankan Indonesia itu adalah jihad.
Itulah kayaknya sehingga tanggal 22 itu keramat. Makanya alhamdulillah ini baru beberapa tahun kemudian di kepemimpinan sebelumnya itu ditetapkan tanggal 22 itu hari santri. Karena berasal dari itu resolusi jihad gitu ya. Dengan adanya resolusi jihad ini, maka bulan kemudian setelah Oktober berarti November itu terjadi perlawanan yang sangat luar biasa yang kita sebut dengan 10 November, yaitu hari-hari Surabaya ya. Di mana-mana terjadi pergolakan yang semuanya mempertahankan negara Indonesia, sehingga terkenal tanggal 10 November itu adalah Hari Pahlawan. Tapi sebetulnya itu karena ada sebelumnya, yaitu resolusi jihad. Puntennya yang ngobrol ke sejarah saat ini. Tapi supaya harus gitu Bapak Ibu, bahwa ternyata pendiri-pendiri itu kebanyakan dan mayoritas itu adalah para alim ulama begitu. Sehingga itu sudah final sebetulnya, sudah digodok dengan matang, sudah melakukan istikharah, insya Allah pasti itu para masyayikh itu. Sehingga kalau ada sekarang yang mengatakan ganti dengan khilafah, ganti dengan yang lain, bohong itu semua gitu ya. Kenapa? Secara logika saja Bapak Ibu semua, logikanya apa? Kita dengan Sayyidina Ali, keimanannya lebih kuat siapa? Sayyidina Ali, jauh. Kita dengan Sayyidina Umar, keimanan dan keislamannya siapa yang lebih kuat? Sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi saja yang menjadi khalifah waktu itu, wafatnya, terbunuhnya oleh orang-orang Khawarij. Begitu. Apalagi kita yang kita kesabarannya itu di ujung tanduk, keimanan kita. Jadi sudahlah Bapak Ibu semuanya, kita berada dalam naungan negara Indonesia, kita isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat untuk negara kita. Sudah selesai, jangan memikirkan yang lain-lain. Selama di negara ini tidak melarang sholat, tidak melarang puasa, tidak melarang beribadah, aman, selesai. Dan ini negara yang dasarnya bukan dasar secara Islam, Pancasila, tetapi isinya lebih Islami. Kalau saya bicara dengan teman-teman saya, Bapak di kampus kalau ngobrol, ternyata kalau di luar negeri itu, kalau mau ada maulidah, mau rajabah, mau ada pengajian, itu teh harus minta izin ke Polsek, ke Polres minimal 1 bulan sebelumnya. Ribuh. Itu jangan dikira seperti di Malaysia, di Arab pun sama gitu. Kita itu nikmat tinggal di Indonesia, ada pengajian besok aja jadi terserah, nikmat, tinggal daerah berangkat ke masjid, tinggal daerah nyai tahese ketemu itu Bapak Ibu ya. Jadi sudahlah, kita tidak memikirkan lagi yang seperti itu. Sudah, kita berada di Indonesia, selama kita tidak dilarang untuk syiar, aman. Gitu ya. Kenapa? Karena kita paling nikmat berada di Indonesia. Sholawatan di mana-mana, begitu ya. Pengajian bisa dengan kapan saja, di mana saja. Kalau di negara lain itu harus izin dulu. Tidak ada izin, dibubarkan. Saya ngobrol sama adik saya yang dari Mesir, sama di Mesir itu sama. Jadi kita itu enak sebetulnya, ya enak. Jadi jangan macam-macam lagi, apalagi kita yang belajar kitab kuning, para Nahdlatul Ulama, para Masyayikh dan Nahdlatul Ulama sudah mengatakan itu. Ya sudah, kita paling enak berada di Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa para pendiri negeri ini, insya Allah
Allah mereka itu para wali-wali Allah dan insya Allah berada di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terus bagaimana tugas kita? Tugas kita adalah mengisi kemerdekaan. Bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Panjat pinang, malah belut dan sebagainya. Apakah itu? Itu mah hiburan saja. Dan itu masalah seperti hiburan, ya tidak masalah, boleh-boleh saja, asalkan jangan menyalahi syariat. Itu yang paling penting. Jangan menyalahi syariat, itu yang paling penting ya. Seperti apa mungkin Bapak Ibu semuanya, kalau kita suka berbeda pandangan, umpamanya saya boro-boro ini kalau ikutan sesuatu terus yang mempermalukan diri sendiri, kalau kita menurut kita malu jangan dilakukan. Kadang suka ada ya kalau di TV itu kayak punten ada yang lomba menyusui suaminya kayak gitu. Itu hal-hal yang bisa membuat kita memalukan diri sendiri, jangan dilakukan. Kalau ada yang melakukan biarkan saja, nggak apa-apa. Tapi kita tidak mengikuti itu, tidak datang ke sana. Itu bentuk istilahnya itu ya udah silakan saja, silakan saja begitu. Karena tingkat malu itu berbeda-beda. Makanya al-haya'u minal iman, bahwa tingkat malu itu sebagian dari iman itu ya betul, tergantung keimanan masing-masing. Mangga saja. Ya, jadi suka heran saja kalau umpamanya ada panitia, oh Pak Ustadz datang ya ke sana acaranya hiburan, wah ini nggak ngerti. Justru kita nggak datang itu ya kita hormati juga pengambilan keputusannya mangga. Justru dengan kita datang justru aneh kelihatannya begitu ya. Oleh karenanya kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Ya salah satunya tirakat. Tirakat itu apa? Ya seperti ini pengajian-pengajian. Kemudian malamnya 17 bagusnya itu malam 17 kita doa bersama. Gitu ya. Karena kita tadi malam masing-masing, sekarang kita akan berdoa bersama nanti di akhir penghujung. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya apa kemerdekaan secara hakiki atau secara diri sendiri? Itu kan tadi secara kebangsaan, gitu ya. Kalau diri sendiri seperti apa itu merdeka? Sudahkah kita menjadi manusia merdeka? Pertanyaannya itu. Ini secara hakikat. Nah, apakah kita sudah menjadi manusia yang merdeka? Ataukah kita masih ditawan? Ya, masih dipenjara. Oleh apa? Oleh hawa nafsu. Kalau kita masih dipenjara, masih ditawan oleh hawa nafsu, berarti kita masih belum merdeka. Seperti apa? Ya, ngeberung nafsu, hayang itu berangkat, hayang ke diskotik berangkat, nah itu tuh ngeberung nafsu. Berarti kita belum merdeka. Karena merdeka secara hakiki adalah kita terbebas dari hawa nafsu ini. Syekh Zakaria Al-Ansari dikatakan al-abdu hur, seorang hamba, seorang abdi itu merdeka jika dia cukup, merasa cukup dengan apa yang ada. Maka terimalah, jangan tamak akan sesuatu. Ini yang namanya merdeka menurut Syekh Zakaria. Yang namanya merdeka itu adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Itu merdeka. Kalau masih merasa apa tuh gaji naik duit, itu merdeka. Pokoknya pas PNS baru naik, PNS can merdeka. Aduh ya Allah. Kadang dibalik pemikirannya. Alhamdulillah pirang-pirang sakit tuh ge. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Yo mau naik gue hari ulang tuh, wah itu belum merdeka ya. Apa
Atau masih ada iri seperti itu? Tetangga kita beli motor, kita yang panas diri. Itu masih belum gitu ya. Aduh, ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita terbebas dengan itu ya. Nah, intinya adalah kemerdekaan itu bagi diri sendiri adalah menerima apa yang sudah ditakdirkan. Itu bahasa agamanya adalah sikap yang qanaah, begitu. Qanaah, menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Itulah sikap qanaah yang membentuk hati kita merdeka, diri kita merdeka. Nah, jadi yang namanya puncak yang paling tinggi dari kemerdekaan itu adalah orang yang sudah merasa cukup dan tidak dikekang oleh hawa nafsunya, gitu. Justru sebaliknya, bukan hawa nafsu yang mengendalikan kita, tapi kitanya yang mengendalikan hawa nafsu, begitu. Itulah orang yang merdeka. Jadi bukan kita dikendalikan ku nafsu, canggih nafsu, wah, gitu, naik darah begitu, bukan. Tetapi kitalah yang mengendalikan hawa nafsu itu. Kenapa? Karena nafsu itu tidak bisa dimusnahkan, tapi nafsu itu hanya bisa dikendalikan. Kendalikan hawa nafsu itu ya. Nah, itulah Bapak Ibu, biasanya kalau di pesantren-pesantren ada yang namanya tazkiyatun nafs. Itulah fungsi pesantren sebetulnya, tazkiyatun nafs. Apa itu? Yaitu berlatih untuk menundukkan nafsu itu. Makanya ada yang mengatakan pesantren udah relevan, sekarang udah tinggal masuk sekolah saja, kurikulumnya sudah jelas dan sebagainya. Kalau hanya pemikiran karena ilmu dari segi otak, dari segi pikiran, iya, tetapi ingat, ada yang namanya tazkiyatun nafsnya itu, menekan keegoan, menekan yang namanya nafsu itu. Salah satunya adanya di pesantren. Kenapa? Karena anak-anak orang-orang yang di pesantren itu, yang biasanya di rumahnya seenaknya bisa main gadget dan sebagainya, di pesantren ditekan habis. Supaya apa? Supaya nafsunya itu melemah. Begitu. Itulah bedanya dengan di sekolah-sekolah biasa. Gitu ya, tidak ada atau kurang tazkiyatun nafsnya. Biasanya kalau hanya sekolah yang dipikirkan apa? Ilmu terus, tetapi sikapnya, nafsnya tidak terkendalikan. Banyak yang kejadian seperti itu. Makanya saran saya Bapak Ibu semuanya, kalau anak kita sekolah di UU, minimal di rumahnya itu adalah mengikuti pengajian. Ada pengajian di tetangga, ada pengajian di masjid, ikuti, suruh ngaji, begitu ya. Kenapa? Karena kalau sudah di rumah itu susah. Mau gimana pun susah gitu, kalau sudah di rumah gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian itu yang namanya puncak tertinggi kemerdekaan, bahwa sebetulnya kitalah yang mengendalikan hawa nafsu. Justru sebaliknya, kalau kita kalah dengan nafsu kita, maka sikap rakusnya akan kelihatan. Kemudian berharap yang tidak dimilikinya itu akan menjadi lebih besar. Jadi pemikiran itu bukan ini, tambah lagi salahnya. Ini kumaha iraha batur siga urang jadi kali itu. Iraha batur siga urang. Ya Allah, ya Allah. Nah, ingat beberapa materi yang lalu sudah saya sampaikan bahwa nafsunya itu harus dikontrol, karena nafsu itu sifatnya ada dua. Yang pertama godobiyah, yang kedua syahwatiyah. Apa itu godobiyah? Nafsu ingin punya kekuasaan, nafsu ingin punya dihargai,
pingin didengar, pingin wah saya nih yang paling berkuasa gitu. Itu nafsunya nafsu ghadabiyah. Begitu. Itu kalau tidak dikontrol itu kacau, Pak. Gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengontrolnya dengan cara yang benar, mau jadi presiden dengan cara yang benar, mau menjadi bupati dengan cara yang benar, dengan mau jadi kepala desa RW RT dengan cara yang benar, ya itu bakal berubah yang asalnya nafsunya ghadabiyah menjadi yang namanya cita-cita, karena sudah dikontrol nafsu. Cita-cita jadi nama, cita-cita jadi Pak RW. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Pak RW-nya contohnya bagus. Itu menjadi cita-cita. Ya. Syahwat dia apa? Kalau syahwat dia pinginnya enak-enakan, pingin makan enak, pingin punya rumah enak, pingin istri yang cantik, pingin istrinya nambah. Nah itu syahwat dia. Apakah boleh? Boleh, tapi harus dengan cara yang benar. Lamun cara yang benar itu salah, karena kita dikendalikan oleh nafsu. Tapi kalau caranya benar, itu tidak masalah. Aduh, Pak Ustaz, kami kayak istri dua caranya benar, aduh ya Allah. Kenapa waktu sholat istrinya? Waktu sholat. Kena sidang gula di Indonesia kan? Kena sidang gula pengadilan negeri. Kan tadi taruh di pengadilan negeri itu istri kahini ada Ridho di eta nikah deui Ridho. Ridho jadi itu baru gitu. Ya Allah itu biasa. Nah intinya salajengna bagaimana kantos tamu kita hatun tenang di muah meeting kalasan atas tiga berbagai upacara pada angkat ke kampus saat itu Pak. Terus apa yang harus dilakukan? Maka carilah kekayaan dengan sikap qanaah. Begitu. Kenapa? Karena dengan sikap qanaah itu hartanya tidak akan pernah habis. Gitu. Jadi dengan sikap qanaah kita merasa cukup dengan harta itu. Jadi beda dua sisi mata uang dengan syukur itu kalau kita sudah punya sikap qanaah, begitu ya. Janganlah cari kekayaan dengan rakus, dengan tamak, begitu. Kenapa? Karena nantinya kefakiranlah yang akan selalu datang. Kenapa? Kalau rakus itu merasa kurang terus, merasa fakir terus, merasa kurang tinggal batu. Di segala iraha orang siga batu, iraha batu siga orang terus gitu. Intinya. Nah, terakhir saya sampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa ila man kasratil ardi, walakin ghina nafsi." Bukanlah seorang yang kaya dengan banyaknya harta, tetapi orang yang kaya itu adalah yang punya kekayaan jiwanya. Inilah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekayaan berupa kekayaan jiwa kita dan ditambah lagi dengan kekayaan secara materi. Kenapa? Karena dengan materi dan dengan kekayaan jiwa, insya Allah ini sejalan demi kemaslahatan umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para peserta dan penontonnya, serta candi tutur seperti biasa mengadakan zikir hasbi sarajana penonton doa. Mudah-mudahan salah satunya para pendiri negara kita diberikan curahan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi
Al-Fatihah.